Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini hari yang luar biasa. Saya bersyukur kita boleh kembali berjumpa untuk bersama-sama kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan yang singkat di hari ini saya akan beri tema Kristen Bandel. Nah, mari kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya, dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 12 ini melukiskan bagaimana bangsa Israel, umat Allah pada waktu itu, adalah umat yang penuh dengan kesombongan. Rupanya bangsa Israel adalah bangsa yang hatinya telah menebal. Bagaimana tidak? Karena mereka tidak pernah mau berbalik untuk kembali kepada Tuhan. Mereka tidak pernah mau untuk kembali di jalan Tuhan. Inilah yang Yesaya lukiskan. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang hidup dalam kesombongan. Mereka tidak pernah mau bertobat, bahkan dalam kesulitan yang besar sekalipun. Mereka tidak bersedia merendahkan diri di hadapan Allah dan berbalik kepada Tuhan. Saudara, dalam sebuah buku yang berjudul 7 Dosa yang Mendatangkan Maut, karangan Billy Graham, Billy Graham menempatkan bahwa kesombongan adalah dosa yang menduduki peringkat yang pertama. Karena ternyata kesombongan itu adalah sebuah dosa yang akan dapat mendatangkan sebuah kehancuran. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Tuhan itu sangat membenci apa yang namanya dosa kesombongan. Sungguh, kalau kita merenungkan akan firman ini merupakan sebuah pelajaran rohani yang harus kita benar-benar renungkan. Bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang tidak pernah mau merendahkan diri. Bahkan ketika Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser, menyerbu Samaria, Efraim pada waktu itu benar-benar dia tidak pernah memberi sebuah respon yang baik atas peringatan Allah. Allah memperingatkan mereka, tetapi mereka mengabaikan apa yang menjadi peringatan-peringatan Tuhan. Itu sebabnya mereka akan menghadapi sebuah hukuman dari Tuhan. Saudara, berapa banyak kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga tahu banyak seperti bangsa Israel ini. Berulang-ulang kali Allah memberi peringatan. Berulang-ulang kali firman Tuhan disampaikan. Khotbah-khotbah di mimbar disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan untuk memberi sebuah peringatan, teguran, nasihat, himbauan agar kita kembali di jalan Tuhan, agar kita bertobat dari dosa-dosa kita, agar kita berbalik dari setiap kejahatan-kejahatan kita, perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita enggan, kita menolak, kita bersikeras hati, dan kita memiliki hati yang tidak pernah mau diubahkan. Inilah yang saya sebut sebagai Kristen bandel. Saya berdoa, biarlah hari ini mari kita jangan seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka benar-benar bebal, mereka benar-benar tidak mau diubahkan, dan mereka benar-benar bandel di hadapan Tuhan. Saudara, orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang tidak mau dinasehati, maka suatu kali kelak mereka akan menghadapi apa yang namanya konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Dan itulah cara Tuhan menghukum dan membentuk orang-orang yang seperti ini. Karena mereka adalah
golongan Kristen bandel yang tidak pernah mau dihajar, dididik, diberi bimbingan, arahan ke arah yang baik. Saudara, mari biarlah hari ini rendahkan hati kita, buka hatimu ketika firman Tuhan berbicara, ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Mari hargai setiap apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-firman yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda meresponi firman dengan baik, ketika Anda dengan rendah hati mau jujur bertobat di hadapan Tuhan, dan Anda mau berbalik dari jalan-jalan Anda yang salah, maka saya percaya kehidupan kita pasti akan dipulihkan oleh Tuhan, dan berkat-berkat Allah pasti akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa biarlah hari ini kita makin peka, makin lebih lagi sensitif dengan Tuhan, agar kita tidak memiliki hati yang menebal, agar kita tidak memiliki hati yang keras seperti bangsa Israel, sehingga kita menjadi golongan orang Kristen yang sulit untuk dididik, atau dengan kata lain Kristen bandel. Mari biarlah hari ini kita mau sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Mari kita meminta ampun, mari kita meminta akan anugerah Tuhan, agar kita boleh diampuni setiap pelanggaran kita, dan kita mau sungguh-sungguh bertobat. Saya percaya Anda pasti akan dikenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.